Suster Choi mendapat telepon dari Chamin yang meminta bicara dengan Dr. Gok. Chamin memberitahu kalau akan ada pasien yang akan datang ke rumah sakit Wushu. Dr. Gok pun mengerti. Tibalah Chamin dengan ayahnya dan Dr. Gok dengan beberapa staf lain berlari untuk menerima pasien itu. Chamin menjelaskan kalau dia dan Jin Hee sudah melakukan pertolongan pertama, tapi sepertinya pasien sedikit mengalami syok. Dr. Gok pun bergegas meminta agar pasien ini segera dipindahkan untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Chamin memberitahu Dr. Gok kalau pasien memiliki penyakit pembuluh arteri koroner. Mereka pun melakukan upaya untuk menyelamatkan ayah Chamin. Sunggil dan Sungsu telah sampai di rumah sakit. Sungsu sedikit terkejut melihat Chamin bersama Jin Hee, tapi dia tak punya tenaga untuk marah-marah kali ini. Ketika Sang Suk sudah sampai di ruangan Taesuk, dia terpana menatap suaminya yang tak berdaya. Dr. Gok menjelaskan bahwa pasien sepertinya sering mengalami pingsan karena penyakit jantungnya. Sang Suk menatap kakaknya dan bertanya apa Sunggil yakin Taesuk akan tetap hidup. Sunggil mengangguk dan kemudian mengajak adiknya untuk segera keluar. Sunggil menenangkan Chamin dengan berkata agar Chamin gak perlu khawatir, ayah Chamin pasti sembuh. Sung Suk memarahi Chamin yang tidak tahu keadaan ayahnya seperti itu. Bukankah Chamin adalah seorang dokter? Bagaimana bisa Chamin tidak tahu apa-apa? Mungkin memuji Chamin yang bisa melakukan pertolongan pertama. Chamin memberitahu kalau sebenarnya Jin Hee yang memberitahu keadaan ayahnya. Mendengar nama Jin Hee disebut, semakin tersulut amarah Sung Suk. Chamin sangat kesal dengan sikap ibunya. Chamin masuk ke ruangan ayahnya dan melihat Jin Hee yang sedang menunggu sang ayah. Sebelum Jin Hee pulang, dia meminta maaf karena hal buruk ini terjadi tepat di hari ulang tahun Chamin. Chamin tak menatap Jin Hee dan berkata itu tidak masalah. Jung-soo memandang kedekatan itu dari tempatnya berdiri. Itu masih menyisakan sedikit rasa sakit di hatinya mengetahui bahwa Jin Hee adalah mantan istri Chamin. Jin Hee dan Dr. Jung-soo pagi ini sedang membicarakan fakta tentang Oh Taesuk yang merupakan ayah Oh Chamin. Jin Hee berkata kalau nama Taesuk begitu melegenda dan dia sama sekali tidak tahu kalau Chamin adalah anak Taesuk. Di ruang residen, Yong Ai dengan suaminya sedang bergosip tentang Jin Hee dan Chamin yang ternyata merupakan pasangan yang sudah bercerai. Arum mendengar itu dan sedikit kecewa. Ketika peralatan sudah siap, Chamin tak sanggup melihat ayahnya dimasuki tabung data seperti itu. Setelah semua selesai, Dr. Si meminta agar Chamin terus memperhatikan ayahnya. Dalam ruangan, Dr. Go datang dan memarahi Chunso karena tidak menelpon dokter spesialis. Chunso menyangkal dia sudah menelpon tapi tidak ada satupun yang mengangkatnya. Dr. Go menyuruh Chunso untuk mengatakan pasien siapa. Jika itu Taesuk, mereka akan segera datang. Jin Hee kesal, bukankah saat UGD mengatakan ada pasien yang gawat itu sudah lebih dari cukup untuk para spesialis datang tanpa harus tahu siapa pasiennya. Sementara itu, Arum segera berlari ke UGD saat mendengar ayah Chamin dirawat di rumah sakit ini. Chamin kemudian meminta maaf pada Arum karena semalam dia tidak jadi datang. Itu tidak masalah bagi Arum. Sementara itu, gosip menyebar di UGD bahwa Jin Hee merayu Dr. Gok dan Dr. An pun tanpa sengaja mendengarnya. Dia pun tersenyum jahat. Kebetulan Jin Hee lewat, Dr. An pun langsung mengantisipasi Jin Hee yang merayu kepala UGD Dr. Gok. Oh Chamin dari jauh mendengar semuanya dan tahu kalau Dr. An sedikit kasar pada Jin Hee. Oh Chamin geram dengan yang dikatakan Dr. An pada Jin Hee. Chamin kesal dan ingin mengajarkan Dr. An, tapi Dr. Chunso yang duluan menghajarnya. Chunso dengan tatapan tajam berkata pada Dr. An, jangan mengatakan hal omong kosong pada orang yang tak bersalah hanya karena kau marah padaku. Dan terjadilah perkelahian antara Dr. Go dan Dr. An. Sementara itu, Songsu datang ke rumah sakit untuk menengok suaminya dan kemudian dia bertemu Arum. Songsu kemudian meminta maaf akan kejadian semalam. Arum tidak mempermasalahkannya karena kesehatan ayah Chamin lebih penting. Oh Taesuk akhirnya sadar, dia membuka kelopak matanya perlahan dan Chamin begitu senang melihat sang ayah membuka mata. Air mata membasahi wajah Sungsuk begitu melihat kondisi suaminya yang lemah, padahal suaminya adalah seorang dokter. Chamin mengemeli suaminya, tapi Chamin menyuruh ibunya berhenti, nanti ayahnya semakin parah. Sedangkan Oh Jin Hee sedang sibuk dan dia terkejut karena saat dia berbalik ada Dr. Go di depannya. Dr. Go mengajak Jin Hee untuk berbicara berdua saja dan Jin Hee tentu tak menolak. Dia hanya merasa kalau dia sudah menyakiti Jin Hee. Jin Hee menjawab tidak kok, dia baik-baik saja. Melihat rambut Oh Jin Hee yang tergerai di depan sedikit, membuat tangan Dr. Go merapikan rambut Jin Hee. Dr. Go menatap Jin Hee, tiba-tiba pandangannya beralih pada bibir Jin Hee. Dr. Go pun mencodongkan kepalanya mendekati Jin Hee, seolah dia bersiap untuk mencium Jin Hee. Jin Hee tampak tidak menolak, Jin Hee bahkan menutup matanya. Setelah bibir Dr. Go semakin dekat dan sejengkal lagi akan mendarat di bibir Jin Hee, tiba-tiba Dr. Go tersadar dan ternyata itu hanya lamunannya saja. Itu hanya keinginan mendalam di dasar hatinya terhadap Jin Hee. Jin Hee pun masuk sesuai permintaan Dr. Go yang ingin bicara berdua dengannya.
Dokter Go hanya terdiam, dia masih teringat akan khayalannya tadi. Tapi kemudian Dokter Go berkata kalau hal itu sama sekali tidak masalah untuknya. Siapapun yang bercerai denganmu, perceraianmu tidak masalah bagiku. 네가 누구랑 이혼했든 Jinhye jelas sedikit kaget mendengar kalimat ini karena sebelumnya Dokter Go mengaku kalau Dokter Go sulit menerima fakta bahwa dia sudah bercerai. Setelah mengatakan itu semua, Dokter Go pun berlalu pergi, meninggalkan Jinhye yang masih merasa heran. Dokter Go datang ke rumah rawat inap Dokter Oh Tae-suk di mana ada Sung-suk dan Chamin beserta Dokter Go di sana. Tak lama datanglah Sung-gil dan Sung-ja. Dokter Go langsung menyapa Sung-gil. Sung-gil langsung bertanya bagaimana kondisi iparnya. Dokter Go menjawab kalau rumah sakit tak melepas sedikit pun penjagaan pada Dokter Oh. Jadi direktorium tenang saja. Di ruang residen, Jinhye menjelaskan pada Arum bahwa dia dan Chamin hanyalah masa lalu. Arum kemudian bertanya kenapa Jinhye dan Chamin bisa bercerai. Jinhye menjawab kalau ternyata dia dan Chamin tidak cocok dalam banyak hal dan mereka baru menyadari itu setelah setahun pernikahan. Jinhye kemudian berkata jika kau benar-benar menyukainya, habiskan waktumu dengan Oh Chamin. Arum yang tak mampu menatap Jinhye karena takut menangis hanya menganggukkan kepalanya, sambil mencoba untuk tersenyum menguatkan hatinya. Tapi kemudian Arum menoleh dan menunjukkan keceriaannya kembali pada Jinhye dan bahkan mengucapkan terima kasih. Jinhye dan Chamin menemui Tae-suk. Tae-suk berkata kalau hanya karena sakit inilah dia bisa melihat Jinhye dan Chamin bersama-sama. Jinhye meminta agar Abenum segera sembuh dan bisa merawat pasien lagi. Itu sebabnya dia memberi Abenum hadiah sebuah stetoskop. Tae-suk menjawab dia baik-baik saja dan dia senang melihat Jinhye sekarang jadi dokter. Setelah Jinhye pergi, Tae-suk mengutarakan bahwa dia ingin Chamin dan Jinhye untuk kembali bersama. Chamin juga ingin seperti itu, tapi dia merasa Jinhye sudah punya lelaki lain. Chamin pasrah dan rela Jinhye pergi dengan yang lain. Tapi kemudian Tae-suk berkata membiarkan dia pergi saat kau masih mencintainya. Aku tak percaya dengan hal semacam itu, jadi cintailah dia sebanyak yang kau rasakan. Arum menuju mejanya dan matanya menatap pada bunga yang diberikan Yonggu untuknya. Dia pun teringat akan Yonggu. Benarkah Yonggu melarikan diri? Arum juga langsung menghubungi Yonggu, tapi nomor Yonggu tak bisa dihubungi. Arum langsung meluncur ke lokasi di mana band indie itu berlangsung. Yonggu tak percaya kalau Arum masih mengingat itu dan menemukan dia di sini. Arum berkata kalau dia sangat mengkhawatirkan Yonggu. Yonggu berterima kasih tapi dia masih trauma saat dia gagal mengobati pasien. Arum tersenyum dan mengelus-ngelus lengan Yonggu, tanda agar Yonggu kembali bersemangat. Sung-suk dan Chamin masih setia menemani Tae-suk di ruang perawatan. Saat Chamin keluar, tiba-tiba nafas Tae-suk terdengar kembali berat. Sung-suk takut dan memanggil-manggil suaminya. Sung-suk segera berlari dan Jinhye melihat mantan ibu mertuanya yang terlihat ketakutan. Dia tahu kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Abonim. Jinhye langsung berlari ke ruangannya Tae-suk. Dia mencoba melakukan pertolongan pertama. Sung-suk yang takut sesuatu terjadi pada suaminya meminta Jinhye untuk bisa menyelamatkan Tae-suk. Sung-suk memohon pada Jinhye untuk menyelamatkan suaminya itu. Dr. Go dan Chun-soo bergegas menyelamatkan Tae-suk. Kini Tae-suk sudah masuk ruang di mana Chamin, Jinhye, dan Sung-suk tak boleh masuk. Chamin menyuruh Jinhye pulang tapi Jinhye menolak. Walau sekarang mereka adalah orang asing, tapi dia masih menganggap Tae-suk adalah ayahnya. Chamin tahu kesedihan Jinhye sehingga dia langsung memeluk Jinhye agar Jinhye merasa lebih tenang. Aku sangat takut jika dia meninggal, ucap Jinhye masih dipelukan Chamin. Saat Dr. Go dan Dr. Sim keluar, dia menjelaskan Tae-suk akan menjalani operasi kedua sekarang ini. Tapi malam ini akan menjadi malam kritis, jadi mereka hanya bisa berharap semua baik-baik saja. Sung-suk syok dan tubuhnya limbung begitu mendengar kabar itu. Kemudian semua diperbolehkan masuk menengok kondisi Tae-suk kecuali Sung-suk. Di dalam ada dokter yang berkata kalau operasi ketiga sudah selesai dijalankan dan dia sudah melakukan yang terbaik untuk operasi ini. Tapi pihak keluarga juga harus mempersiapkan diri untuk kondisi yang terburuk. Chamin kalut sekali mendengar kemungkinan buruk yang dikatakan dokter padanya. Jinhye yang melihat Chamin kalut berkata kalau Tae-suk masih memiliki harapan. Ini hanya tinggal Jinhye dan Chamin yang menunggu Tae-suk. Jinhye menenangkan Chamin dengan berkata kalau Abenum pasti segera sadar. Jadi Chamin tidak usah khawatir. Jinhye bercerita kenapa malam itu dia datang ke laboratorium Abenum setelah mendapat telepon dari Chamin. Itu karena saat dia terpuruk ketika mereka bercerai, Abonimlah yang menyemangatinya. Abonim mengatakan kepadaku, kau hanya jatuh sekali dalam hidupmu dan hanya tergores pada lututmu saja. Jadi jangan terlalu melebih-lebihkannya. Hidup ini panjang. Bahkan seorang pria 70 tahun belajar huruf Korea dan lulus EGD pada usia itu. Dr. Go dan Dr. Sim menemui Sung-suk yang sedang kalut. Gok menjelaskan kalau malam ini adalah malam kritis untuk Tae-suk. Jika Tae-suk bisa melewatinya, maka semua akan baik-baik saja.
Ini tidak mungkin, dia akan hidup lebih lama dariku. Dia jahat padaku dan pergi menghirup udara segar di tempat yang bagus, jadi dia harus hidup. Setelah itu, Sung Suk menangis terseduh, dia belum siap jika harus kehilangan suaminya. Sung Suk dan Chamin menunggui Tae-suk dalam diam. Mereka cemas menunggui malam ini dan berharap Tae-suk bisa melewatinya dengan baik. Chamin menyuruh ibunya untuk tidur, tapi Sung Suk gak mau, dia hanya ingin tinggal di sisi suaminya. Setelah hanya berdua dengan sang suami, Sung Suk menatap suaminya dalam diam. Dia menangis mengingat apa yang sudah dia lakukan pada Tae-suk dulu. Dia juga teringat akan kenangan terakhirnya dengan Tae-suk, di mana Tae-suk terlihat berbeda dan sangat perhatian padanya saat acara makan bersama keluarga. Sung Suk pun menggenggam tangan suaminya yang sudah mulai keriput itu, menggenggamnya dengan erat dan bahkan mencium tangan suami itu. Dia sungguh tidak ingin kehilangan Tae-suk. Besok paginya, dokter memeriksa alat mengecek jantung yang hanya tertera 0, yang artinya sudah tidak ada kehidupan dan tak ada harapan untuk Tae-suk. Semua panik termasuk Chamin. Dia langsung menekan dada ayahnya untuk mengembalikan denyut jantung ayahnya dan sambil menangis meminta agar sang ayah tak pergi meninggalkan dia. Sung Suk menangis dan berpaling pada Jin Hye. Dia memohon agar Jin Hye menyelamatkan suaminya. Dia bahkan menggoncang-goncangkan tubuh Jin Hye agar Jin Hye melakukan sesuatu untuk Tae-suk. Jin Hye hanya diam, dia tak menyangka jika akan seperti ini jadinya. Chamin melakukan CPR sampai berkeringat, namun denyut jantung ayahnya tetap tak kembali. Sung Suk tak terima suaminya meninggal, dia bahkan masih berkata pada Jin Hye kalau Jin Hye pasti bisa melakukannya. Jin Hye hanya diam, air mata yang mengalir di pipinya adalah sebuah jawaban kalau semua tak bisa dirubah. Kemudian dokter Go berkata waktu kematian 07.20 pagi. Chamin menangis dan meminta maaf pada ayahnya. Dia belum bisa kehilangan seperti ini. Belum banyak yang dilakukan pada ayahnya. Belum ada yang dia banggakan pada sang ayah, tapi ayahnya sudah pergi tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya. Bye bye.